Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali, kita akan mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Markus pasal 8 ayat 35. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Nah, topik hari ini berbicara kepada kita tentang ikutlah Yesus supaya engkau hidup. Demikian. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, Petrus, murid Tuhan Yesus, sangat kesal ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus, gurunya yang ia sangat kasihi dan percaya, Yesus mengatakan ia akan menderita, dia akan dibuang, bahkan disalibkan. Bisa kita lihat di ayat 31. Karena pemahaman Petrus sangat berbeda sekali. Dia sangat yakin, percaya, dan menjunjung tinggi gurunya itu sebagai Mesias. Kita lihat di ayat 29 Bapak Ibu. Nah, pemahaman apa sebenarnya yang terkandung di dalam pemikiran Petrus sendiri? Nah, mari kita lihat di dalam nats ini. Pertama sekali yang kita lihat, yang kita ketahui bahwa Petrus itu menganggap Yesus itu sebagai Mesias. Mesias artinya juru selamat yang akan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi kala itu. Itu pemahaman yang pertama, juru selamat. Nah, kedua yang dia pahami juga adalah Yesus sebagai figur yang membawa kelepasan dan mengalahkan bangsa Romawi dan meninggalkan Yerusalem. Nah, itulah pemahamannya yang kedua. Makanya ketika dia mendengarkan statement Tuhan Yesus bahwa Yesus datang akan mengalami penderitaan dan disalibkan, dia sangat terketuk hatinya dan merasa tidak menerima perkataan tersebut. Nah, yang ketiga kita lihat bahwa Petrus juga ternyata tidak mengenal dengan baik bahwa kerajaan yang dibawa Yesus Kristus bukanlah kerajaan duniawi, tetapi kerajaan surgawi. Nah, ini yang kurang dipahami oleh Petrus. Karena dia selalu mengharapkan bahwa juru selamat itu adalah melepaskan mereka dari penderitaan, dari belenggu penjajahan orang Romawi. Tapi ternyata Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan berita sukacita, yaitu tentang sorgawi, bukan hanya duniawi saja. Nah, pemahaman Petrus ini Bapak Ibu ternyata mewakili dari paradigma dan pemahaman adalah orang-orang bangsa Israel pada saat itu. Makanya mereka berharap sangat besar sekali bahwa Yesus yang akan satu-satunya pribadi yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi itu. Itulah keduniawian yang dipahami oleh bangsa Israel dan begitu juga pemikiran dari Petrus. Dan ketika Yesus membawa kehidupan kekal yaitu sorgawi di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah pemikiran mereka itu yang sangat bertolak belakang atau kontradiktif dalam pemikiran mereka. Karena Yesus mengatakan apa gunanya semua didapat oleh manusia, tapi jika dia kehilangan rohnya. Nah, itu yang ditekankan oleh Yesus. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sekarang saya ingin bertanya kepada kita, apakah yang engkau kehendaki di dalam hidupmu? Apa yang sekarang ini secara jujur kita kehendaki dalam kehidupan kita? Ataukah sama dengan pemahaman orang Israel atau Petrus pada saat itu? Ya, apa yang sebenarnya harapan, cita-cita, keinginan kita di dalam kehidupan kita saat ini? Ya. Karena kita akan menjadi manusia yang paling menyedihkan jikalau kita hanya berharap akan kehidupan daging daripada kita mengenal Yesus Kristus kita sebagai juru selamat Mesias kita.
Kalau hanya kita harapkan keinginan daging saja yang hidup ini, kita akan tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan tidak memperoleh kebahagiaan yang kekal. Dan kita tidak akan menerima dan memahami arti dari kebahagiaan sorgawi itu di dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, untuk itu kita betul-betul dibongkar dengan ucapan Tuhan Yesus ini. Dan begitu juga kala itu Yesus membongkar dan mencuci pemikiran-pemikiran murid-muridnya dan orang-orang bangsa Israel pada saat itu, saudaraku. Makanya Yesus mengatakan kepada Petrus, pergilah engkau iblis, dikatakannya kepada Petrus. Sebab bukan yang dari Allah yang diperhatikan dan diinginkannya, tetapi hanya apa yang perlu bagi kedagingan manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Yesus hadir dalam kehidupan kita bukan hanya mencukupkan kebutuhan primer, sekunder, dan tertier kita saja, atau hanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kita yang hidup di dunia yang Tuhan ciptakan ini. Tetapi Tuhan lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas lagi, menghadirkan kerajaannya di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Makanya dia datang memberikan rohnya, yaitu berita keselamatan, kehidupan yang kekal, sorgawi, ditanamkan di dalam pemikiran-pemikiran kita semuanya, supaya kita jangan cenderung hanya hidup untuk kedagingan kita semata, walaupun itu memang penting. Tetapi kalau itu yang terpenting dari segala-galanya, dikatakan tadi, kita adalah jadi manusia yang paling menyedihkan sekali. Makanya Yesus juga akan mengusir kita, sama seperti Yesus katakan kepada Petrus, pergilah engkau iblis. Kalau itu yang tetap kita nantikan, kita harapkan di dalam kita memberikan penyembahan, rasa syukur kita dalam doa, hanya itu yang kita harapkan, kita adalah manusia yang sangat menyedihkan di hadapan Tuhan. Untuk itu dia ingin mengusir semua roh-roh ketakutan yang ada di dalam sanubari kita. Dan dia tanamkan bagaimana kita hidup untuk selalu mengejar dan belajar tentang firman Tuhan untuk kita memperoleh kehidupan sorgawi kita nantinya. Makanya dikatakan, jikalau kita ingin diselamatkan oleh Tuhan, ikutlah Tuhan Yesus supaya kita hidup. Hidup dalam Tuhan berarti kita harus mengikut Yesus, memikul salibnya, menyangkal diri kita. Kita ikut dalam jalan Tuhan, dalam firman Tuhan, dan kita mau menderita demi Injil. Kita akan mengabarkan kabar kesukaan dan berbuat baik sesuai dengan ajaran edukasi yang diberikan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita menikmati kehidupan yang kekal, kehidupan sorgawi kita. Karena Injil itu berjanji kepada kita, dia akan menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat. Dia akan memberikan kepada kita rohnya agar kita kuat dan mampu menjalankan tugas kita sebagai manusia Allah yang berbudi pekerti, yang sangat bijaksana untuk menempatkan pribadi karakter kita ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah segala perbuatan kita, ucapan kita, tindak laku kita, kita memperkenalkan Tuhan. Karena orang Kristen janganlah menjadi Kristen yang diam, tapi Kristen yang menginformasikan tentang kabar kesukaan, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kita manusia yang percaya. Inilah firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Siapa yang percaya dia akan mendapatkannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Jadikan ini menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tahu melaksanakannya dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai manusia Tuhan, untuk tetap tekun belajar dan menyuarakan firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Jadikan kami Tuhan menjadi kaki dan alat dan tangan-Mu di dalam dunia ini, supaya kami menyuarakan kebenaran tentang Mesias, Juru Selamat dunia. Akhirnya semua akan diselamatkan, keluarga akan diselamatkan, gereja akan diselamatkan, dan begitu juga negara dan bangsa kami diselamatkan, dan seluruh dunia akan diselamatkan oleh karena Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berkenanlah Engkau terus memberkati kami dan menyelamatkan kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat selalu tersenyum, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Tuhan akan selalu memberkati kita.